Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Maureen Bena Immanuel Susanto dengan NIM 205200236 kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum pidana. Jadi, yang pertama adalah apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, dan hukum pidana ini juga ditujukan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kepentingan pribadi. Hukum pidana ini juga tidak terfokus pada norma yang dilanggar saja. Ini juga membahas mengapa terjadinya pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan. Ini juga biasa disebut dengan ius constituendum. Yang kedua adalah dasar hukum pidana. Di dalam hukum pidana ini, dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hukum pidana umum, dan yang kedua adalah hukum pidana khusus. Dalam hukum pidana umum, dia itu didasari di dalam KUHP. KUHP ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, yang dikenal juga dengan sebutan KUH pidana atau KUHP dalam bahasa Belanda, yaitu hukum wetboek. Yang kedua adalah hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus juga menggunakan KUHP, dan terdapat juga peraturan di luar KUHP yang dibagi menjadi dua, yaitu kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan yang kedua adalah kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Yang ketiga adalah tujuan dari hukum pidana. Hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi segala kepentingan umum dan mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Selain itu, hukum pidana ini dibuat untuk melarang perbuatan yang menyebabkan atau mengancam kepentingan umum, seperti yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut juga KUHP. Yang keempat adalah masalah pokok hukum pidana. Di dalam masalah pokok hukum pidana ini terdapat 3 permasalahan pokok, yakni yang pertama tindak pidana, yang kedua pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah pidana dan pemidanaan. Yang pertama adalah tindak pidana. Apa sih tindak pidana itu? Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau melanggar keharusan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang beserta sifat yang melawan hukum dan mampu mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan atau hukuman yang akan diterima pelaku terkait yang sudah merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah pemidanaan. Pemidanaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukuman pidana kepada terkait. Selanjutnya yaitu 3 bentuk kesengajaan.
ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Bentuk kesengajaan sebagai maksud artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat, atau melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan. Yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian. Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai kemungkinan ini disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan ini adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia inginkan dari perbuatannya. Namun begitu besarnya kehendak untuk dia mewujudkan perbuatannya, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu. Selanjutnya adalah ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah teori kausalitas. Yang pertama, dalam teori kausalitas itu ada teori syarat mutlak. Teori syarat mutlak ini dikemukakan oleh von Bury. Jadi, tiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dipandang sebagai sebab dari akibat itu. Dan syarat dari akibat adalah jika perbuatan itu ditiadakan, maka tidak akan timbul akibat. Yang kedua adalah teori mengindividualisir. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Yang ketiga adalah teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah syarat yang menurut perhitungan yang normal seimbang dengan akibat itu. Perhitungan yang normal yang dimaksud adalah keadaan yang diketahui atau harus diketahui oleh pembuat atau yang disebut dengan keseimbangan subjektif. Yang keempat, ada teori relevansi. Teori ini dikemukakan oleh Mesger. Menurut dia, teori ini bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menganalisir dan teori yang mengindividualisir. Dalam teori ini, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Selanjutnya adalah percobaan. Percobaan tindak pidana merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat.
adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri. Pada pasal 53 KUHP, terdapat syarat-syarat yang menentukan seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat-syarat tersebut adalah: yang pertama, adanya niat atau kehendak dari pelaku. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu. Dan yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku. Selanjutnya adalah penyertaan. Penyertaan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembuatan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan menurut hukum pidana, seorang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah orang yang secara sendiri telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana. Orang ini disebut juga orang yang melakukan. Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku atau dari seorang ke orang lain dapat melakukan kejahatan itu. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pada pasal 55 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan pelanggaran, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan menganjurkan atau menggerakkan melakukan dipidana sebagai pembuat. Pada pasal 56 KUHP Indonesia menyebutkan bahwa pelaku yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan dipidana sebagai pembantu. Kedua pasal ini beserta dengan jenis-jenis penyertaan yang terdapat di dalamnya, masing-masing pasal-pasal tersebut memberikan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sehingga menyebabkan hukuman pidana yang berbeda pula atau sanksi yang berbeda. Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Sifat yang pertama adalah penyertaan berdiri sendiri. Ini dimaksud dengan mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan yang merugikan orang lain tersebut. Tapi yang kedua adalah bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Itu artinya seperti pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain apabila peserta yang lain dihukum juga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Terima kasih.